Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Januari 2026. Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi pokok renungan kita, terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal 16 ayat 6. Demikian saya bacakan untuk kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, cara kerja ragi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, perkenankan saya menyampaikan selamat tahun baru 2026. Saudara-saudara, pada akhir tahun 2025, sebagian masyarakat di negeri ini masih dalam keprihatinan, yaitu saudara kita yang terkena bencana banjir bandang di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita sangat berharap pemerintah mempunyai rencana yang jelas untuk menanggulangi keadaan masyarakat yang terdampak bencana ini. Dapatkah kita katakan masyarakat sampai akhir tahun 2025 masih tersita perhatiannya oleh pertengkaran di lapangan atau di ranah politik yang sedikit banyak mengganggu ketenangan hidup kita masyarakat. Demikian sedikit perasaan kita meninggalkan tahun 2025 memasuki tahun 2026. Tahun selanjutnya ini kita harap ada kemajuan, peningkatan ekonomi, tersedia lapangan kerja, seperti peresmian proyek pembangunan, peresmian pembukaan industri sebagai langkah maju negeri kita ini. Tema renungan kita terambil dari satu peringatan dan pengajaran Tuhan Yesus, terutama kepada murid-muridnya yang berintikan berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ada saatnya Yesus mengatakan, seumpama ragi kerajaan Allah dalam Matius 13 ayat 33. Tetapi dalam nas kita, ragi orang Farisi dan orang Saduki tentu pengajaran yang pengaruh mereka ini yang munafik. Orang Farisi sebagai ulama yang saleh, mereka dipenuhi dengan pengajaran yang baik, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan ajaran itu. Sehingga Yesus mengatakan, orang Farisi itu menelan rumah janda-janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Bisa kita lihat dalam Matius 23 ayat 14. Selanjutnya hati mereka dipenuhi dengan iri hati, kebencian, kejahatan yang bertekad untuk menyingkirkan Yesus dari masyarakat. Akhirnya membunuh Yesus. Dari tema kita yang berbunyi, cara kerja ragi juga terjadi di negeri ini. Ada ragi yang memecah belah masyarakat. Ada ragi menyebarkan kebencian, kejahatan. Semoga pemerintah kita yang mau tidak mau juga akan menebar ragi, namun ragi yang murni, yang tidak terkontaminasi, dengan melanjutkan pembangunan penuh toleransi, sehingga masyarakat kita tenang, terayomi, dan pembangunan berjalan baik. Mari
kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, pihak dalam tanda kurung instansi mana yang Anda harapkan menebar ragi kedamaian di negeri kita. Yang kedua, tahun 2026 telah kita masuki. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan untuk keluarga Anda? Yang ketiga, apakah Anda turut menebar ragi yang baik di hidup Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, semoga kami turut menebarkan ragi kedamaian oleh pertolongan Roh Kudus. Semua pihak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, kiranya Tuhan jauhkan dari ragi keburukan. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.